Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nubens Channel. Apa kabar guys? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap bisa mampir di channel ini dan menyimak video-video yang ada di channel ini. Pada video kali ini saya akan sharing kepada Anda guys tentang memperbaiki televisi Polytron dengan tipe Minimax 21 inci ya. Dimana TV ini sebelumnya mengalami kerusakan, televisinya tidak bisa hidup, tidak bisa start dan hanya hidup lampu standby merahnya saja di sini ya. Nah, setelah diperiksa guys, ternyata ada beberapa komponen yang rusak pada mesin televisinya dan bahkan ada yang hangus terbakar. Dan di sini saya akan tunjukkan komponen-komponen apa saja yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan televisi ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dan perlu diketahui untuk saat ini televisi ini sudah normal guys ya, sudah selesai diperbaiki. Dan di sini saya hanya akan sharing saja kepada Anda tentang kerusakan televisi ini, bagaimana kerusakannya dan apa penyebab kerusakannya serta bagaimana solusinya supaya televisi ini bisa berfungsi seperti pada saat ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa komponen yang mengalami kerusakan pada televisi ini sehingga membuat televisinya tidak bisa bekerja. Di sini ada 5 komponen guys ya, 5 komponen. Yang pertama ini adalah yang sudah jelas kelihatan dari fisiknya, yaitu sebuah resistor guys ya. Sebuah resistor yang di PCB-nya itu dengan kode R803 kalau tidak salah ya. Nah, resistor ini sudah hangus ya dan nilainya juga sudah putus ya. Jadi sudah tidak bisa diukur lagi dan posisi resistornya, untuk posisi resistornya ada di sini guys ya. Ya, ini resistornya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini resistornya senilai 10 kilo ohm, 1/4 watt. Dan ini adalah resistor dari pin atau dari kaki ABL dari trafo flyback ini guys ya, yang berfungsi untuk mengatur kecerahan dan kontras gambar yang dikeluarkan di layarnya. Kemudian di sini saya juga temukan sebuah IC ya untuk pengatur tegangan ya. Di sini dengan kode TL431 guys ya. TL431 IC ini setelah diukur ternyata sudah setengah short ya, sudah tidak bisa berfungsi lagi. Kemudian posisinya di sini ya dengan kode IC 504 ya. Nah, ini IC-nya yang hitam ini ya. Jadi IC ini juga diganti guys. Kemudian ada sebuah dioda dengan kode D803 di samping kapasitor yang hijau ini yang berhubungan dengan resistor 10 kilo ohm yang hangus tadi ya. Ini diodanya ya di sini. Nah, ini dioda dengan tipe IN4148 dan itu diodanya juga sudah short ya. Kedua kaki anoda katodanya juga sudah konslet. Dan ini diodanya guys ya. Bentar. Nah, ini diodanya ya. Diodanya sudah short, jadi tidak bisa digunakan lagi dan sudah diganti dengan yang baru. Kemudian di bagian IC Micom, di bagian IC program, di pin 22 juga terdapat sebuah dioda ya dengan kode D301, dioda Zener ya. Dioda Zener 8,2 volt dan posisinya di sini
Ini posisinya saya pasang di bawah ya, diodanya tidak saya pasang di atas. Dan dioda sebelumnya juga sudah setengah short guys ya. Ini diodanya, dioda Zener 8,2 volt. Ini juga sudah rusak ya, karena akibat dari rembetan kerusakan di rangkaian ABL yang resistornya serta diodanya hangus tadi ya. Jadi dioda Zener di IC Micom juga ikut rusak, sehingga IC Micomnya tidak bisa bekerja. Dan sebelumnya televisi ini jika dihidupkan itu hanya hidup lampu merahnya saja guys ya, hanya lampu standby merah saja yang hidup. Sedangkan di bagian dalam televisinya itu terdengar bunyi berderik ya, dan televisi tidak mau start. Dan setelah diganti beberapa komponen tadi ya, setelah diganti beberapa komponen ini, ternyata televisinya juga masih belum bisa start, masih berderik saja bunyinya. Dan setelah dicek, karena kerusakan tadi itu di komponen rangkaian ABL guys, pengatur kontras, ternyata setelah saya cek di trafo flybacknya ini dengan tipe DS2010 ya, itu sudah short di kaki pin ABL-nya ini, di kaki atau pin ABL ini ya, yang terhubung ke resistor yang hangus tadi dengan dioda yang sudah short tadi terhubung ke sini. Jadi trafonya juga seperti yang Anda lihat ya, itu sudah, ini sebelumnya mengeluarkan percikan api dan sehingga seperti ini ya. Dan setelah diukur dengan avometer, ternyata pin ABL ini juga sudah short ke ground guys ya. Jadi otomatis flyback ini tidak bisa men-start TV-nya untuk bekerja seperti biasanya ya. Dan kemudian akhirnya flyback ini saya ganti dengan yang baru ya. Ini flybacknya diganti dengan yang baru guys ya. Hanya saja di sini saya tidak mengganti dengan flyback aslinya, dengan kode aslinya, karena di sini tidak ada nomor seri aslinya guys. Jadi ini saya ganti persamaannya yang jumlah kakinya sama dan urutan tegangan di kakinya juga sama, itu dengan kode JF 051-19577 ya. Jadi walaupun kodenya berbeda dengan trafo flyback sebelumnya DS2010, flyback JF 0501119-19577 ini juga bisa digunakan pada televisi Polytron ini guys. Dan alhasil setelah flybacknya diganti, alhamdulillah televisinya bisa menyala. Namun walaupun televisinya sudah bisa menyala, layarnya gelap guys ya, tidak ada penampakan gambar. Dan jika pengatur tegangan screen di flyback ini saya naikkan tegangannya, di layar depan itu hanya terlihat garis-garis blinking ya, garis-garis blinking disertai warna putih pada layar ya. Untuk gambar tidak ada, untuk suara tidak ada. Dan tegangan plus 185 volt dari trafo flyback ini yang mensuplai rangkaian matrik RGB ini guys, itu juga mengalami kenaikan atau over ya, yang seharusnya tegangan normalnya 185 volt menjadi 200 sampai 250 volt DC guys ya. Sehingga semua di kaki katode RG dan B di CRT ini tegangannya semua ikut naik menjadi 250 volt, dan itu menyebabkan televisi ini tidak bisa mengeluarkan gambar. Dan di bagian inilah yang lumayan pusing juga guys melacaknya ya, karena beberapa komponen setelah dicek ya, transistor, resistor, dan elko-elkonya, terutama di bagian tegangan-tegangan utama ya, tegangan plus 12 volt, minus 12 volt, plus 33 volt, 5 volt, 8 volt, dan lain-lain itu terukur normal semua.
hanya di tegangan video untuk menuju ke RGB ke PCB matrik RGB ini saja yang over guys ya. Harusnya 185 volt menjadi 250 volt ya, dan itu jika dibiarkan terlalu lama elko yang ada di sini bisa meledak ya, bisa meledak karena ini tegangannya hanya mencapai 250 volt saja guys ya. Dan akhirnya setelah saya perhatikan di matrik RGB-nya ini ya, di rangkaian matrik RGB-nya ini itu ada satu pin yang tidak biasa yang jarang ada pada televisi lainnya, yaitu adanya pin P-mute ya, atau picture mute, atau fitur untuk mematikan gambar pada saat tertentu guys ya. Dan di sini ini dari pin P-mute ini ya, dari pin P-mute ini terhubung ke satu buah transistor dengan kode T608 di PCB-nya. Kode transistornya saya lupa guys ya. Mungkin kelihatan di sini kode transistornya ya, C2482 guys ya. Nah, dari output kolektor dari transistor ini terhubung melewati 3 buah dioda ke masing-masing output RGB di PCB matriknya ini guys ya. Jadi ini merupakan IC switch ini merupakan transistor switch untuk mematikan gambar guys, yang terhubung ke papan rangkaian utama di bawah sini ya. Nah, dan akhirnya saya mencoba-coba untuk memutus jalur P-mute ini dengan melepas solderan di kaki basis transistornya ini ya. Di kaki basis transistor ini saya lepas ya, saya hanya coba-coba saja, dan akhirnya setelah dilepas barulah tegangan video dari flyback yang plus 185 volt DC tadi itu akhirnya normal guys ya, menjadi 185 volt DC, tidak over lagi hingga ke 250 volt DC ya. Dan setelah itu barulah televisi ini bisa mengeluarkan gambar dan suara dengan normal seperti pada saat ini guys ya. Jadi televisi ini sudah bisa digunakan seperti biasa. Dan apa pengaruhnya jika pin P-mute tadi itu saya lepas? Jadi tidak ada pengaruhnya. Ini fungsinya hanya untuk sebagai fitur untuk mematikan gambar pada saat perpindahan channel, sehingga pergantian channelnya itu teratur guys ya, seperti itu kira-kira ya. Dan kenapa ini bisa mematikan gambar walaupun sinyal gambar sudah masuk ke jalur input audio dan videonya? Karena rangkaian P-mute ini itu mengunci dari sinyal video yang masuk ke matrik RGB ini ya. Dan kemungkinan ya penyebabnya ini juga terhubung ke papan PCB utama di bawah guys ya. Kemungkinan dari jalur yang menuju ke bawah ke papan PCB ini itu di bagian tertentu ada komponen-komponen seperti resistor atau transistor atau elko atau kapasitor yang mengalami kerusakan atau sudah setengah rusak, sehingga menyebabkan jalur P-mute ini tidak bekerja normal. Namun di sini kita bisa melakukan cara pintas, cara cepat ya. Apalagi kalau usernya, pemilik TV-nya itu ingin proses pengerjaannya cepat ya. Jadi kita tinggal memutus atau mengkat atau melepas kaki basis dari transistor ini saja guys, atau memotong jalur PCB-nya juga boleh. Yang penting jalur P-mute ini, pin P-mute ini tidak terhubung ke kaki basis transistor T608 ini ya. Dan di sini alhamdulillah semuanya sudah berfungsi dengan normal. Oke guys, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, terutama buat Anda yang baru bergabung di channel ini. Silakan Anda klik tombol subscribe supaya Anda bisa
menerima update-update video terbaru dari saya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda klik tombol like, dan jika bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman Anda. Oke, demikian itu saja sharing dari saya pada video kali ini guys. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.